Oke teman-teman, kita masuk di kegiatan pembelajaran yang kedua, itu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kita mulai dari yang bagian pertama, yang titik dulu ya. Nah, ini perhatikan. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu seperti apa? Nah, teman-teman kalau misalnya kalian lihat berita ya, atau nonton berita tuh ada ternyata ini pusat gempa nih, titik P itu sebagai pusat gempa. Kemudian kalian mengetahui nih, misalnya keluar, oh ini pusat gempa ada di Banten nih. Nah, keluarga kalian posisinya ada di titik B. Nah, kita tahu titik B itu kedudukannya ada di mananya lingkaran. Itu kita cek jarak titik B ke pusat lingkaran itu bagaimana terhadap jari-jarinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih terdampak parah gempa bumi nih di Banten, pusat di Banten adalah radius 50 km misalnya ya. Nih R-nya itu adalah 50 km. Nah, ternyata keluarga kalian itu rumahnya ada di ini, terdampak di area yang terdampak parah nih gitu. Ini artinya di dalam gitu ya. Gimana cara mengetahuinya? Nah, jarak titik P ke titik B ke titik P ke pusat lingkaran ya, dia kurang dari jari-jari lingkarannya. Nah, maka dia disebut di dalam lingkaran gitu. Tapi kalau titik C ini kita tahu jaraknya titik C ke pusat lingkaran ternyata sama dengan jari-jarinya. Nah, karena dia sama dengan, ya udah terletak pada gitu ya. Karena yang disebut lingkaran adalah semua titik-titik yang di garis lengkung ini gitu, yang berjarak sama terhadap pusat lingkaran gitu ya tentunya. Nah, kita tahu titik D itu ada di luar lingkaran. Bagaimana jika jarak titik D ke pusat lingkaran itu lebih jauh daripada jari-jarinya gitu ya, lebih panjang daripada jari-jarinya. Pasti dia ada di luar. Nah, nanti kan saat kalian mengerjakan soal, tidak hanya dari gambar gitu kan, bahkan gambarnya tidak ada, tapi kalian bisa mengidentifikasi, oh ini ada di dalam lingkaran nih, oh ini pada lingkaran, ini di luar lingkaran. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Ini teman-teman, ini bukan R kuadrat ya, ini harusnya jadi 0 karena udah pindah kelas ya. Ini 0 dari modul nanti di Nah, cara ngeceknya gimana? Perhatikan contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran yang diketahui. Nah, cara ceknya adalah ini. Titik A ini sebagai X dan Y kita substitusi ke lingkaran, gitu ya. Jadi titik A kita masukkan ke lingkaran. Jadi X-nya kita ganti, tambah, Y-nya ganti 6. 6 plus 2 kuadrat sama dengan, nah kita hitung, jangan sama dengan 25 dulu, kita hitung dulu. 4 dikurangi 3 kuadrat, berarti 1 kuadrat ya. 6 tambah 2, 64. Hasilnya adalah 63. Nah, ini adalah jarak titik A ke pusat lingkaran, itu akar 63, begitu ya teman-teman ya. Tapi kita nggak usah pakai akarnya, kita lihat terhadap R kuadrat aja gitu ya. Nah, kenapa? Karena R kuadrat itu sama dengan 25. Nah, karena lebih besar, maka kita bisa menyimpulkan jadi titik A terletak di luar lingkaran. Nah, Bu, maaf Bu. paham ya? Ya, Pak. Kayak 65 deh Bu, bukan 63. 5 ya? Sebentar. Oh iya, ditambah ya. Nah, 3 mah dikurang. 65, oke. Nah, jadi 65 di sini. Sama Oke, saya boleh ya. nanya nggak Bu? Apa boleh? Yang R kuadrat itu tadi dapatnya dari mana ya Bu? Dari soal, Nadisa. Oke, Bu. ini sudah ada nih. Ini 25. Ada di A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya dari soal. Makasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Apakah cukup jelas cara ngeceknya? Kita tahu titiknya ada di mananya lingkaran. Jelas ya? Nah, sekarang titik B. Titik B juga sama nih. Substitusi. Ini sebagai X-nya 6, sebagai Y-nya 2. Masukkan ke persamaan lingkaran yang ada di soal. Gitu ya. Masukkan. Jadi 6 dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 ditambah 2 kuadrat. Jadinya 6 dikurangi 3 kuadrat itu 9. 2 tambah 2, 4 dikuadratin 16. 9 tambah 16 itu 25 itu sama dengan R kuadrat. Nah, karena 25 itu sama dengan R kuadrat, berarti titik terletak pada lingkaran. Gitu. Nah, kemudian titik C. Nah, ini X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 1. Masukkan ke lingkaran. Berarti 1 min 3 kuadrat. Nah, ini ya. Jadi 4 kuadrat, 2 kuadrat 4.
Kemudian Y-nya diganti 1. 1 tambah 2, 3. Jadi 3 kuadrat 9. 4 tambah 9 itu 13. 13 kurang dari R kuadrat ya. Karena R kuadratnya 25. Yeay, di luar. Di dalam ya. Dalam. Karena lebih kecil ya teman-teman ya. Nih, modulnya buatan suka copy paste lupa ganti. Kalian sambil baca modul sambil dicek ya. Teliti ya teman-teman ya. Dikritisi karena saya suka opasnya itu lupa ganti. Oke, apakah jelas contoh 1 teman-teman? Jelas ya? Oke, masih mudah. Jadi caranya adalah substitusi titik ke lingkaran sebagai X dan Y. Nanti hasilnya kita lihat terhadap R kuadratnya bagaimana. Bu, tapi kalau misalnya bentuk baku, bentuk umum, ini kan bentuk baku ya. Ini adalah bentuk baku. Bentuk umum, ini bentuk umum. Bentuk umum. Gimana? Berarti terhadap 0 ya, tandanya sama. Nih, kalau kurang dari 0 berarti di dalam, sama dengan 0 pada, lebih besar dari 0 di luar. Jadi jangan, sorry. Jadi patokan kalian bukan R kuadrat atau 0-nya, tapi patokan kalian adalah tanda ini, kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu ya yang jadi patokan kalian gitu, supaya tahu. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Yang A itu kalian udah kayak nomor 1 aja ya, tapi ini bentuk umum, berarti nanti kalian bandingkan sama dengan 0 kah, kurang dari 0. Nah, ini perhatikan, kalau sama dengan 0 berarti dia terletak pada, kurang dari 0 di dalam, lebih dari 0 di luar. Nah, saya akan fokus di soal yang B sama C. Ini bentuk lain dari soal kedudukan titik ya terhadap lingkaran. Nah, ini saya geser ke sini biar ada tempat buat Nah, tadi titiknya berapa koma? 3 koma. Oke. Nih. Nomor B. Tentukan nilai A min 3, A terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, misalnya ini. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah substitusi, pokoknya substitusi. Pertama, kita lihat dulunya. Dia itu titiknya belum lengkap, tapi kedudukannya sudah diketahui terletak pada. Nah, terletak pada itu cirinya apa? Dia harus sama dengan, gitu ya. Sekarang substitusi titik. Nah, ya udah berarti ini jadi X, ini jadi Y, gitu ya. Berarti min 3 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 25. Nah, kemudian ini 9 ya sama dengan 0. Karena ini min 25 ya, tambah 9. Kemudian faktorkan A min 4. Nah, kita dapat A-nya ada 2 nih, 4 atau min 4 ya, teman-teman ya. Nah, berarti ya udah jadi nilai X agar nilai X, nilai A ya. Jadi nilai A yang mungkin sama dengan 4 atau A sama dengan min 3, A pada lingkaran. Pada lingkaran. X teman ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya, Stella? Ready? Pokoknya substitusi titik ke lingkaran. Kalau pada berarti sama dengan. Kalau terletak pada maka dia sama dengan. Tapi kalau dia mintanya di luar, nah misalnya di luar. Jika di luar, jika lingkaran, maka kalian mengerjakannya jadi min 3, 25 gitu ya, bedanya ya teman-teman ya. Kalau di luar. Ya udah tinggal lanjutin, berarti pertidaksamaan ya. Nah, itu ya nanti yang muncul di soal yang C. Kita geser dulu di soal yang C. Nah, ini dia. Tentukan batas nilai N
agar titik 3,N terletak di luar lingkaran. Oke, kita coba kerjakan ya, biar kalian lihat proses 3,N. Soal yang C. Tentukan batas nilai N agar titik 3,N terletak di luar lingkaran X kuadrat plus 8Y sama dengan 0. Nah, lihat dulunya, kalau batas berarti nanti jawabannya bukan sama dengan ya. Kemudian lagi terletak di luar. Nah, kalau terletak di luar itu berarti dia harus lebih besar dari 0. Karena dia bentuk umum ya, lebih besar dari 0. Kalau dia bentuk baku berarti lebih besar dari R kuadrat gitu patokannya. Oke, langkah pertama substitusi dulu. Substitusi titik ke lingkaran. Nah, berarti ini jadi X, ini jadi nah, kuadrat min 18 langsung ya. Plus 8N karena di luar plus 8N 9 min 9 ya. Berarti besar dari 0. Nah, ini perhatikan karena interval berarti nanti kita dapat pemfaktorannya N Wedi, hasil pemfaktorannya berapa dan berapa Wedi? Dikali min 9 ditambah jadi plus 8. Jadi berarti berapa? Plus 9 min 1. Plus 9 sama min 1. Oke, kita dapat N-nya min 9 sama 1 ya. 9 yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Kemudian uji titik. Uji titik 0. Substitusinya kemana? Ke yang sebelum difaktorkan. Nah, 0 min 9 min plus. Oh, ini plus. Oke. Yang kita ambil yang lebih besar dari 0 karena yang di luar. Berarti wilayah yang ya udah tinggal disimpulkan ya. Jadi nilai N agar titik 3,N di adalah N kurang dari min 9 A. Apakah jelas teman-teman? Silahkan yang belum paham boleh bertanya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu hanya ini saja. Ya, teman-teman ya di sini ada pembahasannya bisa dibaca. Nah, sekarang kita lanjutkan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu bagaimana? Nah, ini cuma ada 3 ini ya teman-teman ya. Tadi kedudukan titik juga ada 3 nih, di dalam, pada, sama di luar. Kedudukan garis itu juga ada 3 nih. Yang pertama ini adalah garis memotong lingkaran di 2 titik ya teman-teman ya. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Mungkin nggak garis sebuah garis lurus memotong lingkaran di 3 titik. Mungkin nggak, Syara? Halo, Syara. Nggak mungkin ya, Bu? Nggak mungkin, kan garisnya lurus ya. Pasti memotongnya hanya di 2. Jadi maksimal hanya di 2 titik. Kecuali kalau garisnya keriting. Nah, baru mungkin. Tapi kan garisnya lurus ya. Nah, kemungkinan kedua adalah menyinggung atau memotong di 1 titik ya, teman-teman. Nah, ini di 1 titik. Jadi, nanti kalau di soal saya menyebutkan supaya memotong lingkaran, kalian harus teliti baca soalnya ya. Kalau saya mintanya memotong lingkaran, tapi nggak ada lanjutannya, artinya ada 2 kemungkinan, teman-teman ya. Bisa memotong di 2 titik, bisa memotong di 1 titik. Maka kalian tanyakan kalau misalnya, Bu, ini kurang soalnya atau sebenarnya memang sudah benar soalnya. Nah, supaya kalian nanti menjawabnya nggak keliru. Karena beda-beda tipis kok ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah garisnya jauh sekali dari lingkaran atau tidak memotong sama sekali ya. Nah, ini seperti ini.
Jadi garisnya benar-benar jauh dari lingkaran. Nah, nanti di soal belum tentu kalian bisa langsung melihat gambarnya gitu ya. Maka kalian harus menganalisa secara aljabarnya. Bagaimana? Ini saya berusaha membuatkan ringkasan langkahnya supaya kalian bisa mengikuti. Jadi nggak ada yang tertinggal ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Langkah pertama itu kalian substitusi persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Dengan syarat persamaan garisnya harus dinyatakan dalam Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, nanti kalau Bu Helen buat persamaan garisnya 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0, Bu, ini dijadikan apa? Ya terserah kalian mau jadikan X sama dengan boleh, min 4Y, katakan dalam Y, dia menjadi min 3, mau pakai yang X sama dengan atau Y sama dengan. Dua-duanya sama-sama pecahan. Tapi nanti kalau di soal, nah kayak yang ini nih, contoh 3 ya. Koefisien X 3, koefisien Y 1. Ya udah, mending Y sama dengan gitu ya, teman. Min 10. Minnya oke. Nah, gitu. Tapi kalau koefisien X dan koefisien Y nggak tunggal, ya udah kalian bebas mau X sama dengan atau Y sama dengan. Oke, kemudian langkah kedua, pastikan persamaan yang kalian substitusi tadi menjadi persamaan kuadrat gabungan. Nah, ini ya, persamaan kuadrat gabungan. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, langkah ketiga, dari persamaan kuadrat gabungan ini, kalian hitung nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC-nya. Nah, baru kemudian di D inilah analisa kita dari nilai diskriminannya. Jadi kita tahu garis itu memotong di 2 titik jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, gitu ya. Nih, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, misalnya 1, setengah, seperempat, atau 10, nah itu lebih besar dari 0, maka artinya analisa kita adalah garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Tapi kalau nilai diskriminannya itu sama dengan 0, berarti garis hanya menyinggung di 1 titik ya. Menyinggung itu ya di 1 titik, memotong di 1 titik. Kalau diskriminannya negatif, Bu, D-nya min 4 atau min 0,1. Nah, ini berarti D-nya kurang dari 0, garisnya di luar lingkaran gitu ya, nggak menyentuh lingkaran sama sekali. Gitu ya, teman-teman ya, analisanya. Jadi ini urutan kerjanya, supaya kalian tahu urutannya harus ngapain dulu nih, kemudian apa, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat contoh soalnya. Contoh 3. Tentukan kedudukan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Jadi kalau ditanya kedudukan doang, artinya kalian cari diskriminannya bagaimana nih, gitu ya. Nah, karena ini lebih mudah jadikan Y sama dengan aja. Kemudian substitusi. Ini adalah X kuadrat plus 4, Y-nya diganti lagi. Y-nya diganti sama min 3X min 10. Min 20 sama dengan 0. Nah, ini kita lanjutin dulu. Kuadratkan ya. X kuadrat plus 3X dikuadratin 9X kuadrat. Min 30 min plus 6 min 8X. 4 kali min 3 min 12X. Nah, ini tambahkan. Karena dia ini X ya. X, X, X. Nah, jadi 10X kuadrat. 60 dikurangi 20. 40. X 100 dikurangi 60. 40. Nah, ini persamaan kuadrat gabungan. Bu, kalau saya sederhanakan boleh nggak? Boleh sekali. X kuadrat supaya nilai D-nya kecil ya. Apa ngaruh? Min plusnya nggak ngaruh. Cuman besar kecilnya doang ya. Kalau emang dia harganya min, ya tetap min. Cuman dia jadi lebih kecil hitungannya. 4X plus ya. Kuadrat gabungan. Nah, PK gabungan. Persamaan kuadrat gabungan inilah kita hitung nilai diskriminan. Nah, ini langkah pertama tadi ya. Langkah pertama, langkah kedua, cari nilai diskriminannya. A-nya 1 ya, A itu koefisien X kuadrat. B itu koefisien X 4, C itu konstanta 4. Masukkan. B kuadrat 4 kuadrat 16 min 4 kali 1 kali 4. Oh, 16. 0 dong. 0. Oh, nilai D-nya 0. Karena nilai D-nya 0, artinya garis menyinggung sama dengan 0. Maka garis lingkaran. Nah, kalian mendefinisikan memotong di 1 titik boleh juga artinya sama. Apakah jelas urutannya, teman-teman?
Silahkan yang belum paham boleh bertanya. Jelas ya, Chris? Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga sama. Oke, nanti kalau nanti yang ditanya bukan kedudukan, tapi tentukanlah titik potong atau titik singgungnya. Nah, caranya gimana? Dari sini, teman-teman. Dari sini. Mencari titik potong atau titik singgung. Nah, dari PK gabungan difaktorkan. Nah, jadi ini ya, ini kita faktorkan. Jadinya adalah X dikali jadi 4. Oke, nah perhatikan teman-teman. Karena dia menyinggung itu berarti kembar nih kan, X-nya min 2 doang kan. Nah, ini substitusi ke persamaan garis ya. Substitusi ke persamaan garis. Supaya lebih cepat ya. Bu, kalau substitusi ke persamaan lingkaran dapat nggak? Dapat juga, cuman panjang kan. Persamaan lingkaran mending ke garis yang dia sama dengan min 3x min 1 doang kan. Nah, jadinya adalah min 4. Nah, ya udah, jadi titik singgung adalah min 2, min. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau ditanya titik potong atau titik singgung jangan bingung. Jadi kalau misalnya Bu soalnya hanya tentukan titik potong doang, ya udah setelah dapat persamaan kuadrat gabungan langsung aja faktorin gitu ya teman-teman ya. Kemudian cari y-nya, substitusi ke persamaan garis. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Diketahui garis persamaan garisnya belum lengkap. Ya sama dengan mx. Tapi dia sudah diketahui kedudukannya. Nah, misalnya kita akan membahas yang ini, yang berpotongan di 2 titik ya. Contohnya saya geser dulu. Ini 10x ke 9. mx. Oke, kita geser. Tentukan m agar garis y sama dengan mx dan di 2 titik. Lingkarannya mana? Potong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 16. Oke, nah kalau kalian ketemu soal seperti ini, clue-nya apa? Batas. Batas itu berarti interval ya. Oke, kemudian apa lagi? Agar garis ini memotong lingkaran, memotong di 2 titik. Nah, memotong di 2 titik itu syaratnya apa? Diskriminannya itu lebih besar dari 0. Jadi ya teman-teman ya. Nah, jadi substitusi garis ke lingkaran plus ini ganti mx kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0. X kuadrat, nah ini teman-teman mx kuadrat artinya m-nya ikut dikuadratkan ya. M kuadrat x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0. Nah, teman-teman persamaan kuadrat gabungan itu koefisien x kuadrat harus dijadiin 1. Oke, jadi kita dapat 1 plus 10x-nya tetap, 16-nya konstantanya tidak tetap. Nilai A kecilnya adalah yang 1, min-nya ikut ya. C-nya adalah yang 16. Nah, kemudian kita cari diskriminannya. Agar garis memotong syarat B harus lebih besar dari 0. Nah, berarti B kuadrat min 4AC harus lebih besar dari 0. B kuadratnya 100 dong, kan? Karena min 10 kuadrat. Min 4 kali A kali B kuadrat kali C harus lebih besar dari 0. Oke, 100 dikurangi 16 kali 4 berapa, Jo? 100 kurang berapa, Bu? 16 kali 4.
64 ya, Bu? 64, oke. 64 ini lagi tapi sama M kuadrat ya. 64 M kuadrat lebih besar dari ini. Oke. 100 kurang M kuadrat lebih besar dari ini. Oke, terus langkah selanjutnya sederhanakan aja dulu ya. Bagi min 4 aja dulu nih. Bagi min 4. Jadinya 64 bagi 4 berapa, Jo? 64 bagi 4. 16, Bu. 16 ya. 16 M kuadrat. 36 bagi 4, 9 ya. Perhatikan teman-teman. Kalau tanda lebih dari dibagi sama angka minus, maka tanda berubah arah ya, teman-teman, jadi kurang dari ini. Nah, hati-hati ya. Di sini ada jebakan Batman lagi. Kalau kalian nggak hati-hati, bakal jatuh nih sampai ke bawah. Hati-hati. Kemudian kita faktorkan. 16 itu jadi 4M dan 3. Oke. Supaya saling hilang, berarti ini ketemu M-nya adalah 3/4 sama min 3/4. Nah, kemudian gambar garis bilangan. Minnya uji titik 0, substitusinya kemana? Ke sana ya, teman-teman. Yang sudah dibagi ya. Berarti M-nya 0, di sini min, di sini plus, di sini plus. Kemudian yang diambil yang min ya, yang kurang dari ini. Yang diambil yang kurang dari berarti yang ini kita ambil. Oke, ya udah disimpulkan. Jadi agar garis memotong lingkaran adalah M-nya diapit oleh min 3 besar. Apakah jelas teman-teman? Silahkan yang ada pertanyaan boleh bertanya sebelum saya lanjutkan. Mira jelas, Mira? Paham ya? Jelas, Bu. Pokoknya clue-nya yang perlu dipegang, kemudian jangan lupa yang kalau pertidaksamaan dibagi angka min, maka tanda berbalik arah. Kemudian uji titik, substitusi kemana, jangan keliru supaya min plusnya tidak keliru ya teman-teman ya. Kalau keliru pasti kalian mengambil jawaban terakhirnya jadi sama. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya Bu, bukannya tadi yang ditanya yang D-nya yang lebih besar dari 0 ya, kenapa di garis bilangan yang diambil yang minus? Kenapa nih teman-teman? Siapa yang tahu? Chris, kenapa Chris? Alasannya apa? Salah nggak saya? Kan tadi syaratnya supaya garisnya memotong lingkaran di 2 titik kan syaratnya D-nya lebih besar dari 0 ya, Chris, benar? Nah, tapi kenapa di garis bilangan yang diambil yang tandanya min? Apa masalahnya? Ayo, tahu nggak? Kurang tahu saya. Oke, kalian nanti jangan bingung ya teman-teman. Ini Chris karena tadi pertidaksamaan diskriminan tadi kita bagi sama min 4 Chris. Jadi itu jadi membalikkan tanda pertidaksamaannya. Bu, kalau misalnya biar kita nggak keliru nih, biar kalau diskriminannya yang diminta D lebih besar dari 0, ya udah di garis bilangan yang positif aja yang kita ambil. Nah, gimana caranya? Ya udah jangan dibagi min 4 ya, teman-teman. Jadi setelah ini nih faktorkan aja min 4-nya. Jadi ini 16 M kuadrat min 9. Nah, tandanya terus lebih besar ya. Nah, ini min 4 biarin di luar. Jadi ini adalah 4M min 3 sama 4M plus 3. Nah, tandanya kan tetap lebih besar nih. Kita dapat M-nya adalah 3/4 sama M-nya min 3/4. Masukkan ke garis bilangan min 4-nya. Ngaruhnya di mana, Bu? Ngaruhnya saat disubstitusi, uji titiknya. Kalau saat membuat garis bilangan dia nggak kepakai, yang kepakai hanya MM-nya doang. Nah, sekarang kita uji titiknya 0, 0, ini kita substitusi ke 0, ini uji titiknya ke sini. Nah, atau ke sini nih.
biar gampang hitungnya deh. Nah, M0 36 plus. Nah, ini min, ini min. Nah, sekarang sama nih yang kita arsir yang tandanya plus. Dan garis bilangannya nggak beda tuh yang kita arsir. Cuman beda tandanya. Paham ya, Chris ya? Jadi terserah kalian mau bagi min atau bu. Biar aman nggak usah dibagi min, faktorin aja boleh. Oke. Kita geser ke sini. Oke, nah di sini pembahasannya juga ada. Nih kalau ini semuanya saya ini masukkan nih. Nah kalau yang berpotongan di 2 titik, nah ini diskriminannya lebih besar dari 0. Nah ini sama ya kasusnya ini nih jawabannya kan sama. Kalau yang bersinggungan berarti D-nya sama dengan 0. Ya udah M-nya ambil aja nih min 3/4 sama 3/4 sama dengan ya, ini tandanya sama. Kalau tidak berpotongan ya udah sisanya ya. Berarti ini sebenarnya ada garis bilangannya nih teman-teman. Sebenarnya kan ada gambarnya, cuman saya skip gambarnya kayak ini. Nah kalau di sini ini berpotongan, nah maka gitu analisanya. Jadi satu gambar garis bilangan udah cukup bisa menjawab 3 kedudukan ini ya. Oke, kemudian habis. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Udah habis nih teman-teman. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan latihan soal. Oh, kita M kuadratnya dari mana? dapat 1 plus. Oh, oke. Nih, kita geser ke sini. Nah, ini kopi. Jadi, tadi kan kita substitusi garis ini ke lingkaran ya, kopi. Nah, Y-nya, semua Y kita ganti jadi MX. Nah, ini X kuadrat, aman. Y, nah berubah jadi MX nih. M dikurung ya, MX dikuadratkan. 10X aman karena dia bukan Y. 16 konstanta aman. MX kalau dikuadratkan kan dia MX kali MX ya, M kuadrat X ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu rumusnya adalah X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Berarti koefisien X kuadrat ini ada 2 tempat nih, X harus digabung dulu kok, P. Nah, kalau X kuadrat ini di depannya nggak ada angka, sebenarnya ada angka 1 nih. Nah, kita faktorkan ya X kuadratnya. Apakah jelas kok, P? Jelas, Bu. Oke. Itu aja? Ya, itu aja. Oke. Ada lagi, teman-teman? Selain kopi? Mungkin? Atau nggak yakin, memastikan boleh. Aman ya? Oke, supaya lebih jelas apakah kalian paham atau tidak. Sekarang silahkan ambil kertas, buku kalian, catatan kalian. Kita akan latihan soal sekarang supaya lebih mantap lagi. Nih, kalian buka modulnya halaman 19, 20 ya. Nih, kerjakan soal nomor 2. Nomor 2, tapi saya minta ini saya ubah ya. Tentukan batas nilai N agar titik min 3,N terletak ini di luar ya. Di luar lingkaran bla bla bla. Nah, kemudian nomor 3 tinggal masuk-masuk ada ya. Masuk aja, jadi bisa lah saya langsung ke nomor 4. Oke. Nomor 5 kedudukan garis. Kita ke nomor 6 aja karena 5 dan 6 sebenarnya mirip. Nomor 6 saya minta kerjakan yang B ya teman-teman ya, yang B ini. Yang B1 aja. Kemudian nomor 7. Nomor 7 semuanya. Nomor 8. Udah sampai nomor 8 dulu ya, berapa soal itu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal. Oh ya, nih. Nomor 7
Yang ditanya bukan kedudukan titik, tapi jarak titik berikut ke lingkaran. Nah, saya tadi belum menjelaskan. Nah, ini kalian catat ya teman-teman ya. Saya jelasin dulu nih di sebelah sini. Nomor 7, jarak titik ke lingkaran. Nah, ini di modul nggak ada teman-teman, jadi kalian harus catat juga. Jarak titik jarak titik ke lingkaran itu seperti apa? Jadi gini, saya gambar lingkaran dulu. Oke, nah misalnya ini pusatnya di sini. Pusat itu saya beri lambang titik P. Kemudian ada titik A di sini. Ini titik A. Nah, titik A terletak di yang pertama di dalam lingkaran. Nah, kalau misalnya nanti ditanya jarak titik A ke lingkaran, itu yang mana? Nah, kita harus tahu dulu ya. Jadi teman-teman yang disebut jarak terdekat titik A ke lingkaran itu adalah pertama kalian hubungkan titik A sama titik B. Kemudian diperpanjang garisnya sampai nyentuh lingkaran, karena yang disebut lingkaran adalah garis lengkung yang di tepinya ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian buatlah titik perpotongan antara yang tadi garis yang menghubungkan titik A ke titik P tadi ya, yang menyentuh lingkaran. Nah, ini adalah titik Q. Nah, AQ itulah yang disebut jarak terdekat titik A ke lingkaran, gitu ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, AQ. Oke. Nah, berarti rumusnya apa teman-teman? Cara menentukannya, jarak AQ, dia adalah jari-jari lingkaran atau PQ dikurangi PA ya. Jadi R, karena PQ itu R, berarti R dikurangi PA. PA. Ada AQ, ada PA. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Apakah nangkep maksudnya? Brandon, nangkep ya? Oke. Jadi yang disebut jarak titik itu ada dua macam ya, jarak terdekat, ada jarak terjauh gitu ya. Nah, jarak terdekat itu berarti A ke Q, dan dia harus harus tegak lurus ya. Dari P, A, Q itu harus satu garis kolinier ya. Nah, kemudian jarak terjauhnya gimana, Bu? Jarak terjauh. A, yang mana jarak terjauhnya? Nah, jarak terjauhnya itu berarti kita harus tarik lagi. Ini tegak lurus juga nih, kita tarik ke sana. Nah, jadi ini diameter ya, teman-teman. Nah, ini titik M. Saya letakkan di sini titik M. Nah, yang disebut jarak terjauh titik A ke lingkaran adalah yang ini. Ini sampai A. Nah, begitu. Adalah jarak terjauhnya, berarti AM ya, teman-teman ya. AM. Rumusnya adalah cara menghitungnya berarti R ditambah jarak titik A ke pusat lingkaran. Jadi P itu pusat lingkaran ya teman-teman ya. PA. Nah, R ditambah PA. Titik A. Oke. Nah, sekarang Bu, ini kalau titiknya di dalam lingkaran, kalau kasusnya titiknya di luar lingkaran gimana? Nah, kasus di luar lingkaran. Titik B di luar lingkaran, saya buat titik B-nya ada di sini. Ini titik B. Nah,
Maka jarak terdekatnya adalah kita harus tarik dari pusat ya, ke titik B. Nah, perpotongannya dengan lingkaran ini adalah Q. Nah, BQ ini adalah jarak terdekat titik B ke lingkaran. BQ. Cara menghitungnya gimana, Bu? Ya udah, jarak B ke pusat lingkaran ya. BP nih. BP jarak titik B ke pusat. Kenapa? Karena PQ itu adalah R. Ini adalah R. Padahal yang disebut jarak terdekat titik B ke lingkaran ini adalah sampai Q doang nih. Nah, berarti kita hitung dulu nih jarak titik B ke pusat lingkaran gitu ya. Kemudian nanti dikurangi radiusnya. Nah, sorry, ini adalah jarak terdekatnya ya. Ini adalah jarak terdekat. Jarak ter ke lingkaran. Nah, kemudian jarak terjauhnya jarak B ke lingkaran. Nah, berarti sama dengan yang tadi, kita harus menambahkan garis ke sana ya. Kita tambahkan garis. Nah, begitu. Ini M. Nah, berarti dari M ke B. Nah, inilah jarak terjauh. Berarti BM ya. BM. Berarti BP ditambah R ya. BP ditambah R. Nah, rumusnya ini sebenarnya kalau kalian secara logika nangkep konsepnya, sebenarnya ya rumus itu mah ngikutin aja ya, nggak terlalu penting untuk dibuat sebenarnya. Kalau logikanya kalian nangkep dulu ya. Kalau titiknya di dalam, berarti jarak terdekat titik A ke lingkaran, berarti ya udah kalian pokoknya cari jarak titik A ke pusat lingkaran dulu, kemudian lihat dengan jari-jarinya. Nah, kalau jari-jarinya lebih panjang, ya udah R dikurangi jarak titik A ke pusat lingkaran, gitu kan. Tapi kalau titiknya di luar lingkaran, ya udah berarti jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dikurangi jari-jari, gitu. Jadi terbalik ya teman-teman ya, nih perhatikan. Kalau titiknya di dalam saya tujuannya tadi loh, tapi malah open. Sebentar, ini mana? Ya sudah, ini aja. Kalau di sini R min PA, kalau di sini BP min R, gitu. Oke. Semoga jelas. Apakah jelas teman-teman? Ini dicatat ya, di modul tidak ada. Di modul tidak ada. Jadi harus dicatat. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita masih punya waktu. Jadi silahkan kalian kerjakan dari nomor 2-nya ya teman-teman ya. Ini soalnya tadi saya ubah nih terletak pada jadi di luar lingkaran ya. Silahkan dimulai dari nomor 2. Kemudian nanti dikumpulkan ya teman-teman ya. Kalau pusatnya itu kita jadikan A, B kecil ya. A kecil, B kecil nih. Nah, R-nya A kecil kuadrat tambah dari persamaan bentuk umum kita, lingkaran. Gitu ya teman-teman ya. Ini lebih mudah mengingatnya daripada kalian harus mengingat 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat gitu ya. Nah, kalian cari pusatnya aja dulu. Pusat itu sebagai A kecil, B kecil. Nah, kemudian inilah yang kalian masukkan ke sana. Gitu. Jo, ingat lagi ya. Ya, makasih. Oke. Ada lagi, teman-teman? Enggak ya? Jadi nyambung ya, teman-teman ya. Kalian harus buka juga ke atas. Oke.